ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian kitab Nasaihud Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang mudah-mudahan sebagaimana meridhai beliau meridhai kita semuanya, sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau ilmu yang manfaat barokah, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat barokah zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Qala al-imam al-arif billah al-kutub al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum. Wa minal ghaflah, dan termasuk di antara tanda lalainya hati, alla yukthira mujalasatal ulama'i billah wa bidini. Termasuk tanda lalainya hati adalah manakala seseorang tidak banyak duduk bersama para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang mengenal Allah, ulama yang menjadi panutan dalam agama, al-muzakkirina bi ayyamih wa ala'ih wa wa'dih wa wa'idih. Ulama yang senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya tentang hari-hari, tentang umur, tentang nafas, wa ala'ih, tentang nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang janji dari Allah dan juga ancaman dari Allah. Al-muharridina ala ta'atih wa ala ijtinabi maksiyatih bi af'alihim wa aqwalihim. Ulama yang bagaimana? Duduk sama ulama yang selalu memberikan motivasi kepada kita untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu menghindar daripada kemaksiatan, yang mana ulama itu baik dengan ucapannya maupun perbuatannya selalu menjadi teladan panutan buat kita. Ucapannya taat, nggak ada kemaksiatan. Perbuatannya juga begitu, taat, nggak ada kemaksiatan. Sehingga setiap kita mendengar nasihatnya, mendengar apa yang keluar dari mulutnya, menjadi hikmah, menjadi ilmu, tambahan pengetahuan buat kita. Ketika kita melihat, telinga mendengar ucapannya, mata melihat perbuatannya, perbuatannya taat, nggak ada kemaksiatan, bahkan yang makruh saja enggak. Banyak ulama itu 40 tahun, jangankan yang maksiat, makruh aja nggak mereka lakukan itu. Sehingga banyak di antara ulama ketika mereka masuk masa usia uzur, usia yang sudah tua, tapi matanya kuat, tangannya kuat, kakinya kuat. Ketika ditanya, kenapa Anda kok bisa kuat seperti ini? Baca kitab atau ngajar nggak pakai kacamata, padahal saat penerangan masih minim, nggak seperti sekarang, lampu udah berjejer seperti ini. Dulu cempluk, obor, kapan minyaknya menipis, remeng-remeng, tapi mata kuat kok bisa. Kaki, jangankan untuk sholat wajib 17 rakaat, sholat sunnah ratusan ribuan rakaat juga sih sanggup. Kok bisa? Anda seusia ini, setua ini kok sanggup? Bagaimana mungkin tidak? Ketika remaja, aku jaga anggota tubuhku, jangankan dari apa yang haram, dari yang makruh aku jaga. Maka ketika tiba masa usia yang sudah tua, yang sudah renta, gantian Allah yang menjaga tubuhku. Dulu aku jaga tubuhku dari kemaksiatan, dari kemakruhan.
ketika remaja, ketika tua gantian. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang menjaga tubuhku untuk tetap bisa diajak taat, untuk tetap kuat diajak taat. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ini ketika remaja, ketika muda banyak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan ditambah nikmat ketika kita tua. Akan ditambah nikmat itu ketika kita tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, bagi mereka pahala yang nggak pernah putus, nggak pernah berhenti. Maksudnya gimana? Ketika muda mereka beriman, beramal soleh. Ketika tua tetap mereka beriman, beramal soleh. Tetap kuat fisiknya, tetap kuat tubuhnya untuk taat, nggak pernah putus. Atau tafsir yang kedua, ketika muda habis umurnya, habis kekuatannya, fisiknya, jasmaninya untuk taat. Ketika tua melemah. Dulu ketika muda sekali duduk 1 juz misal, sekarang 1 lembar. Tetap ketika tua dia berhak mendapatkan pahala baca Quran 1 juz. Dulu ketika sehat, 5 waktu di masjid. Pas sakit nggak 5 waktu lagi di masjid, sholatnya di rumah. Tapi ketika dia sanggup, ketika dia mampu, sehat, kuat, dipakai untuk ke masjid beneran. Nah, walaupun sholatnya di rumah tetap mendapatkan pahala di masjid. Ketika kuat, ketika mampu, ketika sehat, hadir pengajian. Ketika sakit nggak hadir, tetap ketika dia di rumah karena udzur, dia mendapatkan pahala keistiqomahan hadir pengajian. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala. Bagi siapa? Bagi yang beriman, bagi yang beramal soleh, pahala yang nggak pernah putus, nyambung terus. Baik dengan kekuatan yang tetap sehingga tetap taatnya nggak berkurang, atau karena udzur, atau karena udzur. Udzur bukan dari manusia. Mana ada manusia yang mau udzur? Lemah bukan dari manusia. Mana ada manusia yang mau lemah? Tua, bagaimana mungkin manusia itu kepingin tua? Sakit, bagaimana mungkin manusia itu kepingin sakit? Semua itu udzur adalah dari Allah. Maka udzur semacam ini tidak membuatnya terputus daripada pahala yang berhak dia dapat. Karena apa? Karena masa mudanya dihabiskan untuk taat. Lain kalau misal ketika kita muda mata banyak maksiat, ketika tua baca Quran, tapi baca dikit capek, baca dikit pusing, baca dikit ngantuk, terus bergumam dalam hati, coba saya dulu mata masih kuat nih ya Allah, saya pakai. Kata Allah apa? Bohong. Dulu ketika muda kuat dipakai untuk apa? Nah, ini nggak termasuk daripada alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, nggak termasuk. Kenapa? Ketika kuat, ketika sehat, ketika mampu, tidak dia manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika mulai sakit, ketika mulai lemah, ketika mulai sudah nggak mampu lagi, nggak kuat lagi sebagaimana dulu muda, beralasan, berdalih, coba mata saya kuat, coba kaki saya kuat, coba ini, coba itu. Allah Maha tahu ini jujur apa cuma sekedar cari-cari alasan. Ada alasan yang diterima, ada alasan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang tidak diterima oleh Allah. Karena itu mumpung kita masih, apapun, la in syakartum la azidannakum. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur, nikmat nafas, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat mampu, nikmatnya kita dekat para ulama, nikmatnya hadir pengajian di mana-mana, manfaatkan. Ketika tiba masanya kita sudah nggak mampu lagi, lemah, tetap falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala Allah berikan kepada kita nggak ada henti-hentinya. Walaupun kita sudah nggak hadir lagi, walaupun kita sudah nggak istiqomah lagi, tapi tetap pahala itu Allah berikan kepada kita. Kenapa? Ya karena rahmatnya Allah lebih daripada amalnya kita. Wa rahmatuka arja indana min a'mal. Rahmatnya Allah itu lebih kita harapkan daripada amalnya kita. Amalnya kita putus, tapi pahalanya Allah, rahmatnya Allah nggak pernah putus. Asal dengan catatan, dengan satu syarat, ketika kita kuat, mampu, sehat walafiat, gunakan itu semuanya nikmat untuk syukur kepada Allah dengan taat dan menjauh daripada kemaksiatan. Nah, termasuk di antara
tanda lalainya hati adalah manakala seseorang jarang hadir duduk bersama para ulama, tapi bukan sembarang ulama. Ulama billah, ulama yang ikhlas, ulama yang manfaat ilmunya, ulama yang kenceng, ulama yang tidak terbeli dengan dunia, tidak terbeli dengan popularitas, tidak terbeli dengan jabatan. Murni tendensi dia menjadi ulama adalah karena Allah. Wabidinih. Ulama yang bagaimana? Ulama yang alim dengan agamanya. Bukan ulama versi manusia, enggak. Ulama versi agama. Kalau ulama versi manusia, penampilan. Tapi kalau ulama versi agama, ketakwaan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama versi agama itu adalah ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama. Tapi kalau ulama di mata manusia yang followernya banyak, nggak tahu akidahnya bagaimana, yang enak ceramahnya, nggak tahu kalau ditanya hukum bisa jawab apa enggak. Ulama yang terkenal nggak tahu, kita nggak pernah tahu dia ini mondok dapat ilmu, sanad ilmunya dari siapa, gurunya siapa, nggak pernah tahu. Ini ulama versi manusia, enggak. Duduk bersama ulama yang mengenalkan kita kepada Allah, menyampaikan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada agama. Ulama yang alim dengan agamanya, ulama yang betul-betul tahu agamanya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu kepada kita nggak ada penyimpangan. Nggak ada penyimpangan dan nggak ada tendensi dari kita. Ulama sekarang kadang banyak tendensinya. Apa itu? Cari masa, biar punya nilai jual. Nah, nilai jual ini yang kadang dimanfaatkan untuk dunia, untuk harta, popularitas, untuk jabatan dan seterusnya. Kesian yang belajar, kadung husnudzon. Nggak taunya yang tampil ulama begitu. Cari masa, tujuannya apa? Duniawi. Ini yang nggak benar. Jangan gampang duduk sama ulama, sembarang ulama. Duduk betul-betul sama ulama yang ucapannya, perbuatannya betul-betul menjadi teladan buat kita. Iya, betul-betul menjadi teladan buat kita. Makanya kalau menyenangkan hadir sekarang, ngelihat saya, Anda nggak, ya husnudzon boleh sih. Tapi Anda nggak tahu saya kecuali kalau di luar sebetulnya. Nah, cari ulama, bukan kalau di pengajian enak ceramahnya, tingkah lakunya baik. Semua orang juga begitu. Semua orang juga begitu. Maling itu gimana caranya ketahuan maling? Tapi coba ketika dia tampil sebagai manusia biasa, ucapannya teladan enggak? Perbuatannya teladan enggak? Itu dia kalau di rumah, dia kalau di kampung, akhlaknya bagaimana, adabnya bagaimana, dia ngamalkan ilmunya atau enggak? Itu ulama seperti itu yang kita cari. Bukan orang yang kalau pengajian ucapannya teladan, perbuatannya teladan. Ya mesti aja depannya orang. Makanya kita minta betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan kepada kita ulama yang betul-betul diridhai sama Allah. Ya Allah, dekatkan kami dengan ulama yang Engkau cintai, yang Engkau ridhai. Sehingga cintamu kepada mereka, kami pun mendapatkan cintamu. Ketika Engkau ridho kepada mereka, kami pun juga mendapatkan ridho. Cari ulama seperti itu. Cari ulama seperti itu. Kita ini kerja, ngelamar kemana-mana. Kenapa untuk sosok guru kita nggak cari? Cari, bukan nggak ada. Cuman ya sama seperti orang mengatakan nggak ada lapangan pekerjaan, ada sebetulnya. Kalau dia mau nyari. Tapi kalau malas, ya dia beralasan nggak ada mata pencaharian, nggak ada pekerjaan zaman sekarang, malas saja. Kita kalau mencari guru yang benar, wali, orang soleh, ada bahkan banyak. Tinggal kita mau berusaha untuk mencari atau tidak. Dikatakan oleh seorang ulama, ya sebagian salaf, kalau kita betul-betul sidik, betul-betul tulus, betul-betul kepingin punya guru yang dia sampai kepada Allah dan bisa menyampaikan kita kepada Allah, cukup kita buka pintu, kita dapat gurunya kita di situ. Jadi yang paling penting adalah ketulusannya, keinginan yang kuat. Ya Allah, saya ini kepingin punya guru yang ucapannya contoh, perbuatannya contoh,
yang dia sampai kepadamu dan bisa menyampaikan kami kepadamu ya Allah. Orang seperti ini enggak dia buka pintu rumahnya kecuali dia dapati gurunya di situ. Artinya apa? Allah berikan kemudahan. Mungkin kita kepingin taat, kepingin sampai kepada Allah, butuh wasilah seorang guru, masa Allah jauhkan? Nggak mungkin Allah jauhkan. Kalau kita punya ketulusan niat nggak mungkin. Kalau kita ini kepingin sampai kepada Allah kemudian Allah telantarkan, nggak mungkin. Allah bantu. Kita buka pintu rumah kita, ada guru kita di situ. Artinya apa? Dekat antara kita dan guru kita. Asal kita betul-betul tulus dan punya keinginan yang kuat untuk dapat guru seperti itu. Dapat. Allah yang atur nanti gimana caranya kita ketemu jalannya untuk bisa ketemu guru seperti itu. Nah, belajar kepada guru yang selalu mengingatkan kepada kita tentang nikmatnya nafas, nikmatnya hidup, nikmatnya sehat dan lain sebagainya, yang mengingatkan kepada kita tentang janjinya Allah, tentang ancamannya Allah. Iya memang basyiru wala tunafiru, ya memang perintahnya Nabi SAW, kasih kabar gembira. Jangan sampai kamu menakut-nakuti orang akhirnya orang tuh lari daripada agama. Tapi bukan berarti kalau misal ada ustadz, ada kiai, ada habib misalnya, ceramahnya kenceng, ngingetin kita kepada ketakwaan, ngingetin kita kepada hati-hati sama syaitan, hati-hati sama nafsu, hati-hati sama neraka. Bukan berarti orang ini adalah orang yang selalu menakut-nakuti umat agar umat lari dari agama. Enggak. Artinya apa? Ada kalanya seorang ulama itu tampil sebagai basyirah, sebagai penyampai kabar gembira. Ada kalanya ulama tampil sebagai nadhirah, sebagai pemberi peringatan. Itu tugasnya Nabi. Nabi itu yang nyampaikan surga, ya nyampaikan neraka. Nabi itu menyampaikan janji manis dari Allah, balasan kebaikan. Allah itu juga perintahkan para anbiya untuk menyampaikan ancaman-ancamannya Allah. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Mubasyir penyampai kabar gembira, nadhira pemberi peringatan. Itu tugasnya Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Maka dua tugas ini juga harus diwarisi oleh para ulama. Sampaikan apa yang menggembirakan, tapi juga sampaikan apa yang bisa membuat orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang selalu memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa kita taat kepada Allah, menjauh daripada kemaksiatan dengan ucapan mereka dan perbuatan mereka. Ya. Intinya di sini, wa man lam yajidhum, dan barang siapa di antara kita yang tidak menemui ulama seperti itu, fakutubuhum allati sannafuha tudzi an mujalasatihim inda faqtihim. Kalau kita nggak dapati sosoknya, cari kitabnya. Kalau kita nggak dapati sosoknya, orangnya, cari kitabnya. Kenapa? Keberadaan kitab mereka orang-orang soleh itu cukup buat kita sebagai bacaan sekaligus tuntunan, sebagai bacaan sekaligus bimbingan. Sebagaimana sosoknya itu juga menjadi contoh, teladan, penuntun, pembimbing yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti kita baca kitab Imam Haddad. Seperti kita sekarang baca kitabnya Imam Haddad. Imam Haddad, orang yang ucapannya, perbuatannya adalah teladan. Orang yang betul-betul kenal siapa Allah dan siapa yang mau belajar sama beliau akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul mengerti tentang agama. Ulama versi Allah, bukan ulama versi manusia lagi, versi langit. Bukan versinya manusia, versinya langit ulama. Imam Haddad. Kita nggak hidup di zamannya beliau, baca kitabnya. Alhamdulillah kita baca di kitabnya beliau. Sehingga siapa yang belajar kepada beliau sampai kepada Allah, insya Allah siapa yang membaca kitabnya beliau dan mengamalkan isinya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Yang sering duduk sama ulama, duduk bersama mereka, kalau perlu lututnya kalian lengketkan dengan lututnya para ulama tadi, yang dekat. Kalau sudah duduk sama ulama, yang dekat. Kalau perlu lutut ketemu lutut, dengkul ketemu dengkul. Seperti
Jibril alaihissalam ketika menyamar sebagai manusia, sebagai seorang sahabat untuk menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu tentang tanda-tanda dekatnya kiamat. Itu duduk Jibril, lutut ketemu lutut. Lututnya Jibril nempel dengan lutut mulia Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk ngajari sepatutnya buat santri untuk betul-betul memposisikan duduknya dengan gurunya sedekat mungkin. Sedekat mungkin. Jangan kalau nonton bola kepingin paling depan. Kalau nonton bioskop kepingin paling depan. Kalau nonton hiburan, konser misalnya kepingin paling depan. Tapi kalau duduk sama guru milih paling jauh. Jangan. Duduknya kita sekarang ini gambaran duduknya kita sama Nabi nanti di akhirat. Gambaran duduknya kita sama Nabi nanti di surga. Yang semakin jauh, ya semakin jauh dari Nabi. Yang semakin dekat dengan Nabi. Ini gambaran sebetulnya. Kenapa? Semakin dekat banyak pahalanya. Persis seperti imam itu. Persis seperti imam. Posisi terbaik makmum di mana? Persis di belakangnya imam. Kalau makmumnya banyak, persis di belakangnya imam. Bukan kanan kirinya, persis di belakangnya. Kenapa? Ini jarak terdekat antara imam dengan makmum. Kalau kanan atau kirinya sudah mulai nyerong, maka lebih jauh daripada yang persis di belakangnya imam. Cuman memang nggak semua orang dalam urusan berjamaah, nggak semua orang boleh atau diperkenankan untuk persis duduk berdiri di belakangnya imam. Kenapa? Ya cari orang yang ngerti. Sekiranya kalau imam ada apa-apa, misal buang angin nggak sengaja atau mimisan sampai berdarah-darah, terpaksa membatalkan sholat dan seterusnya, maka yang persis berdiri di belakang imam bisa menggantikan posisinya. Jadi posisi terbaik ketika hadir pengajian yang paling dekat, sama seperti posisi makmum yang paling baik adalah yang paling dekat dengan imam. Cuman bedanya kalau menjadi makmum persis di belakang imam, cari yang pintar, yang ngerti, sehingga kalau ada apa-apa sama imam, orang nggak bingung, cukup dia jadi wakil khalifah istilahnya, selesai. Tapi kalau duduk di pengajian nggak perlu yang paling pintar, nggak perlu yang apa, duduk paling depan. Jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Tempeti mereka, dekati mereka. Nih, dekati mereka. Fa innallaha yuhyil qulubal maitah binuril ilmi wal hikmah. Karena sungguhnya hati yang mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang gersang akan dibuat subur. Hati yang mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang gelap akan dibuat terang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nurnya ilmu dan hikmah. Kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana tanah yang gersang, Allah akan jadikan tanah itu tanah yang hidup, tanah yang subur dengan derasnya hujan. Jadi hati kita ini ibarat tanah. Tanah itu macam-macam. Tanah itu macam-macam. Ada tanah yang kalau diseram hujan tumbuh, memberikan manfaat. Bukan hanya ngambil manfaat dari derasnya hujan, tapi tumbuh. Jadi pohon apel, kayak jadi pohon jeruk, jadi pohon anggur, ngasih manfaat buat orang lain. Hati kita juga begini. Kalau hati kita ini adalah hati yang subur, dikasih ilmu, bukan hanya dia bisa ngambil manfaatnya ini, dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada hati yang seperti tanah yang gersang, cuman bisa ngambil manfaat tapi tidak bisa memberikan manfaat, nggak subur. Jelas ya? Ada hati yang seperti aspal, jangankan ngasih manfaat, ngambil manfaat nggak bisa, cuman bisa menampung tapi mengalirkan air itu kemana-mana, tapi dia sendiri nggak bisa ngambil manfaatnya. Jadi hati ini ibarat tanah. Coba cek. Hati kita kalau mati, hati kita kalau gersang, hati kita kalau kering, hati kita kalau gelap, ilmu itu adalah solusi buat kita. Dari kering jadi basah, dari gersang jadi subur, dari mati jadi hidup, dari gelap menjadi terang. Sampai dikatakan dalam sebuah syair, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar dengan nggak belajar, kata ulama. Kenapa? Nggak ada orang tuh lahir kemudian berilmu. Nggak ada orang tuh lahir langsung alim, tuh nggak ada. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan orang yang bodoh itu bukan saudaranya orang yang berilmu. Orang yang bodoh itu bukan saudaranya orang yang berilmu. Jadilah orang yang berilmu.
ilmu, maka satu sama lain akan menjadi saudara. Kita ini musuh, saling bermusuhan. Kenapa? Bodoh ketemu bodoh atau yang pintar ketemu bodoh? Musuh. Tapi kalau kita ngerti agama masing-masing, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Mereka adalah orang-orang walaupun beda mazhab, nggak ada gontok-gontokan. Kenapa? Masing-masing paham. Pintar ketemu pintar. Wa inna kabiral qaum la ilma indahu shaghirun idza tafat alaihi al-mahad. Orang yang dianggap manusia itu adalah orang yang hebat. Kalau sudah duduk di satu majelis bukan siapa-siapa. Kenapa? Kalau dia nggak punya ilmu. Tua tapi nggak punya ilmu, duduk belakang. Yang muda punya ilmu, duduk depan. Kaya tapi nggak punya ilmu, nggak dimintai doa. Miskin tapi punya ilmu, dia yang dimintai doa. Terhormat karena kaya dan jabatannya, biasa saja. Tapi terhormat karena akhlaknya, karena ilmunya, karena kesolehannya, amal baiknya, dia yang dihormati. Malah Al-Imam Syafi'i mengatakan begini, "Malam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayat." Barang siapa yang enggan mencicipi dzullat ta'allum. Kita ini kalau belajar seperti orang dihinakan. Jadi kalau kita tidak mau walaupun sebentar mencicipi rendahnya menuntut ilmu, maka kita menanggung resiko untuk meneguk. Dari mencicipi resikonya meneguk. Dari sebentar tulah hayati, selama-lamanya. Apa yang resikonya? Dzullal jahli, rendah dan hinanya orang yang bodoh. Kita ini kalau nggak mau bersusah payah untuk belajar ilmu agama walaupun sebentar, maka resikonya dia akan meneguk seumur hidupnya menjadi orang yang bodoh dan hina pada akhirnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababih, dan barang siapa yang di masa mudanya kehilangan kesempatan untuk belajar ilmu agama, fakabbir alaihi arba'an liwafatih, maka takbirono ping 4 karena matinya dia, kata Imam Syafi'i. Orang kalau mati ditakbiri berapa kali? 4 kali. Kalau ada seorang pemuda nggak mau belajar ilmu agama, suruh tidur, takbirono ping 4, kata Imam Syafi'i. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna fala i'tibara li dzatihi. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, nilainya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwaan. Kalau dua-duanya ini nggak ada, maka dia nggak ada nilainya. Pemuda nggak punya ilmu, nggak takut sama sampah masyarakat, meresahkan. Pemuda kalau jauh daripada ulama, jauh daripada pengajian, jauh daripada ilmu agama, jauh daripada ketakwaan dan amal soleh, apa nilainya? Apa nilainya? Kita punya usaha, ini seharusnya ya, kita punya usaha, mau ngerekrut karyawan. Ada yang sholat sama yang nggak sholat. Yang kita pilih yang mana? Sholat. Yang mau kita ambil mantu yang mana? Yang sholat. Kalau kita mau nitip amanat kepada yang sholat. Walaupun yang sholat belum tentu, apalagi yang nggak sholat. Kalau sama Allah aja dia berani ingkar, berani ngelanggar, apalagi yang nggak sholat. Apalagi kepada manusia. Ini gambaran umumnya begitu. Nggak ada artinya pemuda yang nggak punya ilmu dan nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan juga malam yata'allam fi sigharih lam yatagaddam fi kibarih. Orang yang ketika usia dini, usia muda, remaja, nggak mau belajar ilmu agama, maka nanti ketika masa tuanya dia tidak akan menjadi siapa-siapa. Tidak akan menjadi siapa-siapa. Bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia mungkin dia menjadi siapa-siapa karena hartanya, karena pangkatnya, jabatannya. Itu nggak jadi urusan. Pemuda yang ketika usia mudanya dia nggak mau belajar, ketika tua dia bukan siapa-siapa. Dalam pandangan agama dia bukan siapa-siapa. Karena dia nggak punya bekal. Karena dia nggak punya bekal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan begini,
An-nasu min jihati tamthili akfa'u. Manusia ini satu sama lain sama, nggak punya kelebihan. Abuhumu Adamun wal ummu Hawa. Bapaknya kita semuanya Nabi Adam, ibunya kita semuanya adalah Siti Hawa, sama kita ini. Fa in yakun lahum fi aslihi syarafun. Kalau kita secara individu nggak punya kemuliaan, yaftakhiruna bihi, yang bisa kita banggakan, fatin wal ma'u, maka kita nilainya sama seperti air dan tanah. Kita ini air dan tanah. Kalau nggak punya sesuatu yang bisa kita banggakan, mal fakhru, apa kebanggaan itu? Mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillah. Kebanggaan maksud bukan harta, dunia, pangkat, popularitas, jabatan, bukan. Tidak ada kebanggaan sebagaimana bangganya ahli ilm. Mereka punya ilmu. Kenapa? Mereka menjadi lentera, mereka menjadi pembimbing, penuntun, menjadi penyambung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka kalau diikuti, diteladani oleh siapapun, maka sebagaimana mereka sampai kepada Allah, ulama tadi itu, ahlul ilm tadi itu, maka yang belajar kepada mereka juga akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi, cari guru yang betul-betul menyampaikan kita kepada Allah. Tujuan kita belajar kepada dia dan tujuan dia belajar, ngajari kita adalah untuk sama-sama sampai kepada Allah. Cari guru seperti itu. Orang sekarang ini kalau enggak berguru, dia salah guru. Kalau enggak berguru, ya salah berguru. Semua ilmu bisa otodidak, nggak pakai guru nggak apa-apa. Tapi kalau belajar ilmu agama untuk bisa sampai kepada Allah, nggak mungkin tanpa guru. Mana ada umat tanpa nabi? Mana ada kaum tanpa nabi? Tanpa nabi, tanpa ulama, gimana caranya kita bisa kenal siapa nabi? Tanpa ulama, bagaimana kita bisa kenal siapa Allah Subhanahu wa taala? Tanpa anbiya, tanpa ulama, bagaimana kita bisa mengenal agamanya kita sendiri? Nggak mungkin. Belajar agama harus berguru. Belajar dokter, nggak belajar ilmunya, tahu-tahu bedah, gimana kira-kira? Ya malah praktek. Ya mati sana, mati sini. Kan begitu. Ya kalau mal praktek, resikonya nyawa. Lah kalau mal dalam urusan agama, keliru dalam urusan, resikonya neraka. Belajar agama harus berguru. Harus berguru. Berguru itu apa? Wajah, face to face seperti ini. Ini namanya berguru. Walaupun yang tampil belum tentu pantas jadi guru, makanya cari. Atau salah berguru. Belajar ilmu agama dari YouTube, belajar ilmu agama dari Google. Mana ada orang alim dari YouTube? Dari mana? Nggak ada. Sekedar penunjang begitu loh. Tapi bukan asupan gizi utama. Asupan gizi itu hadirnya kita sekarang ini. Makanya lah kalau kita belajar dari Google, dari YouTube, kepingin tahu ini hukumnya bagaimana, nyarinya di YouTube. Akhirnya yang tampil bukan orang-orangnya kita nanti. Salah berguru akhirnya. Salah berguru itu resikonya bukan hanya buat dia, buat yang lain juga resiko. Dia resiko, keluarganya, anak istrinya, resiko. Makanya cari guru istikharah. Setiap begitu. Doa, ya Allah, deketin kami dengan ulama yang beres, ulama yang benar, ulama yang tujuan mereka ngajari kami untuk kami sampai kepada Allah sebagaimana mereka sampai kepada Allah. Cari. Ini ulama. Orang sekarang kalau nggak berguru, ya salah berguru. Jangan sampai salah berguru itu resiko, sebagaimana resikonya orang yang tidak berguru. Jangan sampai. Wa gadru kulli imri'in makana yuhsinuhu wal jahiluna lil ahli ilmi a'da'u. Nilai kita itu apa yang baik, apa yang memperbaiki kita. Ilmu, ketakwaan, akhlak, adab, itu yang itu nilainya kita. Bukan harta, bukan jabatan. Dan ketahuilah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti akan ilmu agama, bagi ulama adalah musuh. Orang bodoh itu ada dua. Ada yang sadar akan kebodohannya, ada yang nggak sadar akan kebodohannya.
Orang yang bodoh dan dia sadar akan kebodohannya, tapi dia diam dengan kebodohannya, merusak. Rusaknya agama ini karena yang bodoh nggak mau belajar, yang tahu nggak mau ngajari. Bodoh dan dia sadar akan kebodohannya, dan dia nggak mau berusaha untuk menutupi kekurangan kebodohannya, menengah. Ini rusak. Tapi ketahuilah ada yang lebih merusak. Oh, apa itu? Bodoh tapi ngeminteri. Ini banyak di medsos, banyak. Nggak ngerti urusan agama, ngomong agama. Dia nggak ngerti urusan agamanya. Ya Allah, ngaji Quran mungkin tak yang contoh. Rokoknya wudhu mungkin nggak ngerti. Rokok Islam aja belum tentu paham. Tapi ngomong pun masalah agama kayak dia adalah orang yang paling alim. Wah, ini lebih merusak. Yang apa yang kita alami sekarang ini, yang berkaitan sama agama di negara kita, ya ini sudah. Masih mending orang bodoh tapi diam dengan kebodohannya, nggak berusaha untuk nyari yang positif, tapi nggak sampai menghancurkan agamanya sendiri. Yang lebih parah adalah sudah bodoh tapi ngeminteri. Wah, repot. Salah ngomong, bodoh meminteri terkenal. Waduh, yang alim, yang ngerti tapi nggak sepiro terkenal, kalah suara. Kalah suara. Jadi kayak yang dia sampaikan itu yang benar. Repot. Musuh orang seperti ini repot sudah. Bahaya, orang seperti itu bahaya. Maka fahfuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Cari keberuntungan, cari kemenangan dengan ilmu, niscaya kamu akan hidup selama-lamanya. Fahfuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia yang hidup, manusia yang hidup tapi nggak punya ilmu agama, nggak ada nilainya. Mati tapi dia meninggalkan ilmu, meninggalkan kitab, meninggalkan murid. Hidup. Kita menjadi pengikut mazhab Syafi'i. Berapa ratus tahun Imam Syafi'i meninggalkan kita? Hidup. Kalau misal kuburan Kasin ada makamnya Imam Syafi'i, mungkin setiap hari kita ziarah. Dianggap hidup. Ada nilainya, ada manfaatnya, baru udah meninggal. Tapi orang yang hidup tapi nggak ada ilmu agama seperti orang mati. Mayat berjalan. Orang kalau nggak punya ilmu agama. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Di dalam kebodohan itu adalah kematian sebelum ajal. Fa'at saduhum qablal guburi gubur. Maka jasad-jasadnya mereka itu adalah kubur sebelum kubur yang asli. Wa ini mru'un lam yahya bil ilmi mayyitun wa laisa lahu hatta nusyuri nusyur. Dan seseorang yang tidak hidup dengan ilmu agama adalah mayit, tidak ada kebangkitan bagi dirinya kecuali nanti di hari kebangkitan. Nyeselotok trompet siang sangkakala ditiup oleh Israfil, dibangkitkan masuk neraka. Wis mari wis. Yaitu kebangkitan, satu-satunya kebangkitan bagi orang yang bodoh. Satu-satunya kebangkitan bagi orang yang bodoh. Karena itu kebutuhan pokok buat kita untuk belajar ilmu agama. Saya mau tanya, hari ini sampai malam ini kita sudah berapa kali makan? Sekali? Minimal 2 kali. Mungkin bahkan sudah ada yang 3 kali kita makan. Kemarin berapa kali kita makan? 2 kali sampai 3 kali kita makan. Kalau misal kita besok hidup, pasti kita berencana sarapan, berencana makan siang, berencana makan malam. Apalagi kalau puasa Ramadan, seminggu toto misal. Senin lauknya ini, Selasa lauknya ini, Rabu lauknya ini. Makan. Orang yang makan mati, nggak makan mati. Orang yang makan belum tentu panjang umur, yang nggak makan belum tentu pendek umurnya. Tapi kita upayakan. Pertanyaan saya, sekarang kita belajar ilmu agama. Ini malam ini kita belajar ilmu agama. Kemarin gimana? Kemarin lusa gimana? Setiap hari kita makan. Setiap hari apa kita belajar ilmu agama? Setiap hari sehari 3 kali. Berapa kali dalam sehari kita belajar ilmu agama? Sehari sekali cukup. Kalau makan nggak cukup. Kalau nuntut ilmu agama sehari sekali cukup. Ini gambaran. Kita ini lebih memprioritaskan fisik daripada rohani. Padahal kita nanti di akhirat nggak bawa jasmani, bawa rohani. Nggak bawa fisik, bawa hati.
Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Selamat enggak selamatnya kita itu tolak ukurnya bukan yang sehat, yang gemuk itu selamat, yang kaya, yang makmur hidupnya itu yang selamat, enggak ada. Tolak ukur keselamatan kita adalah hati. Al ilmu hayatul qulub wa misbahul basar. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu tolak ukur hidup dan matinya hati. Tolak ukur hidup dan matinya hati adalah ilmu. Kalau kita hidup tanpa ilmu, hati kita mati. Kalau hati kita mati, akhirat kita celaka. Hidup kita dengan ilmu, maka hati kita terang, hati kita melek, maka akhirat kita selamat. Wa misbahul basair, dan ilmu itu nurnya adalah lentera bagi mata batin, adalah lentera bagi mata hati. Mata batin kita, basirohnya kita. Nah, kalau itu iya. Kalau kita ini besok rencana makan, besok rencana taklim itu lebih wajib. Besok kalau kita kasih panjang umur, rencana makan, besok berencana untuk hadir taklim itu lebih wajib buat kita. Nggak harus di sini. Ketika kita nggak bisa di sini, cari. Misal hari Sabtu malam Minggu nggak bisa. Dan setiap hari di sini berapa? Setiap minggu berapa kali di sini pengajian? Hadir. Oh nggak bisa di Masjid Al-Muttaqin. Kenapa bentrok dengan ini dan itu? Cari di luar. Cari di luar. Termasuk kufur nikmat kalau kita hidup di Malang nggak pernah hadir pengajian, itu kufur nikmat. Dikasih dekat sama masjid, dikasih dekat sama ulama, dikasih dekat dengan majelis pengajian, mulai melek sampai merem ada itu pengajian. Pagi ada, subuh ada, sore ada, maghrib ada, isya ada. Bahkan sebagian pengajian mulai jam 9 sampai jam 2 malam ada itu. Jam 9 sampai jam 2 malam ada. Nek sayang ada rokokan. Sing ngajar rokokan, sing belajar rokokan. Kyo, ngaji tafsir rokokan. Apa? Nggak ada adab sama kitab yang dibaca adalah Al-Quran. Coba kalau dia ngomong sama presiden berani nggak ada rokokan? Oh, berarti presiden lebih mulia daripada tafsir. Ayo. Coba kalau dia ngelamar pekerjaan, berani nggak mulutnya bau? Nggak berani. Wis, pokoknya Habib Kiai ngajar ada rokokan tinggal. Ngajar, pas ngajar ya rokokan tinggal. Nggak punya adab. Adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Adab di atas ilmu. Oh Kiai, Habib, Ustadz terkenal, alim, cari adabnya apa cari ilmunya? Kalau cari ilmunya tok, ya Allah, iblis juga berilmu. Iblis itu berilmu. Ulama su juga berilmu. Bukan, yang kita cari adalah adabnya. Yang ucapannya, perbuatan jadi tuntunan buat kita. Ya pantas jam 09.00 bengi sampai jam 2 rokokan kabeh. Petang puluh kadung ngerokokan. Apa ini? Pengajian apa ini? Nggak tepat. Nggak ngajari adab. Mosok ngaji tafsir, Bib. Ngaji hadis, ngaji hati. Waduh, namanya muluk-muluk, tapi antara dia sama di warung, di situ di pengajian sama orang podo. Apa ini? Pengajian apa ini? Duduk nyangkruk misalnya, yang ngajar ini ya, nyangkruk. Wah, jigang. Di pengajian di masjid sama di warung podo. Apa? Nilainya pengajian seperti ini apa? Ada. Cari ulama yang benar. Ulama yang pakai adab. Buang sudah. Buang, cari ulama. Alim yang lebih alim dari dia. Yang juga beradab ada kok. Ilmu ada tapi adab nggak ada. Buang. Emangnya nggak ada yang berilmu dan beradab? Itu gambaran. Ulama su, buang. Cari ulama yang khair. Kalau ada pengaruh saya paling enak sama sok alim ngajak ambek rokokan dudune dek, oh ilmu ini enteng ambek rokokan iso. Ini nggak punya adab. Coba dia ketemu presiden wani, wali kota wani, hadir wani. Ayo, apa jawabannya coba? Beb, kalau saya nggak rokokan ketika ngajar atau belajar ini gampang ngantuk, mending ngantuk turu waktu pun kita. Apa? Harus jam 9 sampai jam 2 lah? Enggak, 1 jam cukup. Yang penting gak adab. Timarin 5 jam tuh gak kata adab.
ada sih. Termasuk kita iktikaf di masjid misalnya. Iktikaf di masjid. Ada orang iktikaf 1 jam, tapi pakai adab. Ada yang iktikaf di masjid 5 jam. Yang dibicarakan dunia. Di masjid dibicarakan dunia. Ya mendingin 1 jam pakai adab. Ini gambaran begitu loh. Nggak bisa dong. Masa belajar sama orang seperti ini kita? Ya cari orang lain yang lebih berilmu, lebih beradab daripada dia, itu lebih selamat. Lebih selamat. Itu hadirin, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Intinya tuntut ilmu dan pastikan kita nggak salah berguru. Cari ilmu, ini kebutuhan pokok, kebutuhan primer yang ngalah-ngalahkan makan minum. Dan pastikan tidak kita belajar kecuali kepada orang yang tepat. Sama seperti kalau kita berobat, pastikan kita berobat kepada dokter yang tepat. Pastikan kita beli obat kepada apotik yang tepat. Pastikan kita belajar ilmu agama kepada orang yang niatnya ikhlas. Dia ingin sampai kepada Allah dan ingin membawa orang sebanyak mungkin sampai kepada Allah. Bukan orang yang hanya memanfaatkan keawaman kita untuk cari harta, untuk cari popularitas, untuk cari jabatan, cari dunia, cari pangkat. Kalau ada orang seperti itu, nggak usah. Dan cari ulama yang pakai adab. Ulama yang pakai adab, karena adab itu fawqul ilm. Adab itu di atas. Nah, mudah-mudahan Allah kasih semangat, hidayah, taufik kepada kita untuk bisa menuntut ilmu agama. Allah kasih kemudahan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu agama kepada orang yang tepat. Mudah-mudahan berkat mereka, guru-guru kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka sampai kepada Allah, sebagaimana mereka menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Allah muliakan kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi